Ya, ada pertanyaan dari saudara Joy. Pak, apa makna satu daging di dalam Matius 19 ayat 5 dan Markus 10 ayat 7 sampai 8? Kita baca dulu ayatnya. Matius 19 ayat 5 dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lalu di dalam Markus 10 ayat 7 sampai 8 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Pak, kalau bersatu, hidup bersama itu sudah pasti, tapi adakah makna di balik satu daging ini? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Di sini saya akan coba menjelaskannya secara singkat ya. Nah, berikut ini penjelasan mengenai kata-kata satu daging di dalam Matius 19 ayat yang kelima. Jadi kata-kata satu daging itu yang di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu menggunakan kata eisarkamian. Dalam Matius 19 ayat 5 itu diambil dari Kejadian 2 ayat 24, di mana Allah menyatakan seperti ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, di dalam konteks Matius 19 ayat 5, Tuhan Yesus menggunakan kata-kata ini untuk menegaskan kesatuan yang mendalam antara suami dan istri di dalam sebuah pernikahan. Nah, kesatuan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Nah, ini beberapa contoh ya dari kesatuan suami dan istri di dalam pernikahan. Contohnya, di dalam kesatuan fisik. Nah, suami dan istri itu menjadi satu di dalam hubungan seksual. Nah, melalui hubungan ini mereka dapat menciptakan kehidupan baru. Kemudian di dalam kesatuan emosional, suami dan istri berbagi perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka satu sama yang lain. Mereka saling mendukung dan menghibur di dalam saat-saat yang sulit. Kemudian di dalam kesatuan intelektual, suami dan istri saling belajar satu sama lain dan berbagi pengetahuan mereka satu sama lain. Mereka bekerja sama untuk membuat keputusan yang terbaik untuk keluarga mereka. Kemudian di dalam kesatuan spiritual, suami dan istri bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan saling mendukung di dalam pertumbuhan iman mereka. Lalu kesatuan sosial. Nah, suami dan istri itu saling mewakili satu sama lain di dalam masyarakat. Mereka bekerja sama untuk membangun reputasi yang baik untuk keluarga mereka. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata dari beberapa penafsir. Ada John Calvin. John Calvin berpendapat bahwa kata-kata satu daging itu menunjukkan bahwa suami dan istri itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, pernikahan adalah ikatan yang suci yang tidak dapat diputuskan oleh manusia. Itu kata John Calvin. Kemudian ada Martin Luther. Martin Luther berpendapat bahwa kata-kata satu daging menunjukkan bahwa suami dan istri itu harus saling mengasihi dan melayani satu sama lain. Mereka harus saling membantu untuk mencapai keselamatan di dalam rumah tangga. Kemudian ada Lewis. Lewis berpendapat bahwa kata-kata satu daging menunjukkan bahwa suami dan istri harus saling melengkapi satu sama lain. Mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu kata Lewis. Nah, jadi kesimpulannya, kata-kata satu daging di dalam Matius 19 ayat 5 dan di dalam Markus tadi itu menunjukkan bahwa pernikahan adalah satu kesatuan yang mendalam antara suami dan istri. Kesatuan ini mencakup baik aspek fisik, emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Pernikahan adalah ikatan yang suci yang tidak dapat diputuskan oleh manusia dengan seenaknya atau begitu saja. Oke, baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai makna dari kata-kata satu daging yang ada di dalam Matius 19 ayat 5 dan juga yang ada di dalam Markus 10 ayat yang ke-8. Kiranya dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.